Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novianti Anissa Putri akan memaparkan hasil review jurnal yang berjudul Tasawuf sebagai Solusi Krisis Manusia Modern, Analisis Pemikiran Sayyid Hussein Nasr, penulis Dedi Irawan. Nah, hasil reviewnya yaitu arus modernisasi yang telah disebarkan oleh dunia barat sejak zaman Renaissance ini suatu kenyataan yang mungkin tidak bisa ditolak, bahwasanya telah banyak menimbulkan dampak negatif. Modernisasi inilah yang telah menimbulkan krisis makna hidup, kehampaan spiritual, dan tergerusnya agama dalam kehidupan manusia. Akhirnya, agama hanya diletakkan dalam kehidupan pribadi, tidak boleh masuk ke dalam ruangan publik. Lalu, dunia modern di barat yang dimulai sejak abad ke-17 Masehi merupakan awal kemenangan supremasi rasionalisme, empirisme, dan positivisme, dan dorongan dogmatisme agama. Dengan demikian, abad modern di barat merupakan zaman ketika manusia menemukan dirinya sebagai kekuatan yang dapat menyelesaikan persoalan-persoalan hidupnya. Manusia modern di barat sengaja membebaskan dirinya dari tatanan ketuhanan untuk selanjutnya membangun tatanan yang semata-mata berpusat pada manusia. Karenanya, di dalam Islam, tasawuf ibarat jantung sebagai bagian inti dari pewahyuan Islam, the heart of Islam. Hal ini dinyatakan tasawuf itulah memberikan energi dan semangat ke dalam seluruh aspek dalam Islam, baik dalam aspek sosial maupun intelektual, sehingga akhirnya Nasr menyimpulkan bahwa berbagai isu dan permasalahan dalam sejarah Islam tidak mungkin mampu diselesaikan tanpa memandang peran yang telah dimainkan tasawuf. Kemudian tasawuf sebagai alternatif pembebasan manusia modern. Tasawuf selalu menjadi persoalan menarik dalam bidang kajian pemikiran Islam yang tidak pernah habis untuk dikaji dan dipelajari. Sudah banyak para pakar mendiskusikannya, baik dari kalangan muslim maupun orientalis. Tasawuf dilihat dari perspektif keilmuan memiliki banyak definisi antara satu dengan yang lain. Namun ada dua esensi dasar yang tidak bisa dilepaskan dari tasawuf, yaitu akhlak dan kebahagiaan. Karena tasawuflah Imam Al-Ghazali mengakhiri petualangan intelektualnya dikarenakan dalam tasawuf beliau menemukan obat dari penyakitnya, oleh proses sekularisasi sebagai inti dari agama ke dalam kehidupan privat. Sayyid Hussein Nasr yang telah menyaksikan secara langsung dampak negatif modernisasi tersebut mencoba memberikan solusi agar dapat keluar dari krisis tersebut. Di tengah-tengah itulah Nasr mengembangkan gagasan pembaharuannya yang disebut dengan tradisionalisme Islam yang berbasis tasawuf. Karya-karyanya tentang tasawuf dan gagasannya sangat relevan dan baik-baik sekali untuk membentuk dan memperbaiki dekadensi moral dan kehampaan spiritual yang telah dialami manusia modern saat ini. Akibat telah menyingkirkan agama dan bahkan meninggalkannya, sebab itulah melalui studi kepustakaan dengan metode kualitatif, makalah inilah mencoba menjelaskan tentang tasawuf menurut Sayyid Hussein Nasr. Diharapkan dengan bisa memberikan manfaat dalam usaha memperbaiki akhlak dan membebaskan manusia modern dari kehidupan spiritual melalui pendidikan tasawuf. Dan sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu, integrasi tasawuf dan syariah. Salah satu pemikiran Nasr yang paling khas dalam tasawufnya yakni berkaitan dengan hubungan antara syariah dengan tasawuf. Menurut pandangan Nasr, ajaran agama Islam terdiri dari dua dimensi. Pertama, yang berhubungan dengan dimensi lahir atau biasa disebut eksoterik, dan yang kedua yaitu berkaitan dengan dimensi batin atau mengambil istilah Nasr adalah esoterik. Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa tasawuf merupakan wasilah untuk mencapai kesehatan serta keseimbangan jiwa. Hasilnya, beliau dapat menyimpulkan bahwa pada dasarnya tasawuf tidak cukup hanya dengan mempelajari teori-teori ajarannya, tetapi yang terpenting adalah pada pengalamannya. Yang terakhir, inti dari kesimpulan.
Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pemikiran tradisional Nasr dapat dalam persoalan tasawuf sebagai berikut. Yang pertama, tasawuf dapat dipraktikkan hanya dalam kerangka syariah. Kedua, seorang yang ingin menajamkan kekuatan. Kemudian, menurut Nasr, keseluruhan program sufisme atau cara-cara spiritual atau torekoh adalah untuk membebaskan manusia dari penjara sebagai masalah untuk menyembuhkan mereka dari kemunafikan dan menjadikan dirinya sebagai manusia yang utuh. Karena dalam menjadi manusia yang utuh, sajalah manusia dapat diliputi oleh kesucian. Sementara usaha untuk menjadikan tasawuf sebagai alternatif spiritual manusia modern, Nasr tidak memerinci secara jelas dan konkret. Ia hanya menunjukkan bahwa manusia barat modern membutuhkan pegangan moral dan nilai-nilai. Sementara Islam memiliki kenyataan spiritual yang tepat untuk pencarian spiritual masyarakat barat tersebut. Karenanya, adanya permasalahan krisis kehampaan spiritual yang dialami manusia modern saat ini yang diakibatkan oleh proses sekularisasi sebagai inti dari agama ke dalam kehidupan privat. Sayyid Hussein Nasr yang telah menyaksikan secara langsung dampak negatif modernisasi tersebut mencoba memberikan solusi agar dapat keluar dari krisis tersebut. Di tengah-tengah itulah Nasr mengembangkan gagasan pembaharuannya yang disebut dengan tradisionalisme Islam yang berbasis tasawuf. Karya-karyanya tentang tasawuf dan gagasannya sangat relevan dan baik-baik sekali untuk membentuk dan memperbaiki dekadensi moral dan kehampaan spiritual yang telah dialami manusia modern saat ini. Akibat telah menyingkirkan agama dan bahkan meninggalkannya, sebab itulah melalui studi kepustakaan dengan metode kualitatif, makalah inilah mencoba menjelaskan tentang tasawuf menurut Sayyid Hussein Nasr. Diharapkan dengan bisa memberikan manfaat dalam usaha memperbaiki akhlak dan membebaskan manusia modern dari kehidupan spiritual melalui pendidikan tasawuf. Dan sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.